Halo semua, tidak sedikit orang Indonesia yang memilih tinggal di luar negeri, entah karena pendidikan, tuntutan pekerjaan, ataupun karena menikah dengan warga negara asing. Tentunya, pasti ada ragam culture shock yang dialami saat awal tinggal di luar negeri. Salah satunya adalah beberapa hal yang dianggap biasa saja di Indonesia, tetapi ketika beli atau sewa di luar negeri, harganya bisa jauh lebih mahal. Dan merangkum dari berbagai sumber, berikut adalah beberapa hal yang dianggap mewah di luar negeri tapi biasa saja di Indonesia. Jadi kebalikan dari video kita sebelumnya yang membahas tentang hal yang dianggap mewah di Indonesia tapi biasa saja di luar negeri. Nah, kali ini barang apa saja yang dianggap mewah di luar negeri? Ayo kita simak video satu ini. Pertama, asisten rumah tangga. Kalau di Indonesia, rasanya sudah umum melihat sebuah keluarga memiliki asisten rumah tangga atau ART. Dengan mempekerjakan ART dapat membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah yang menumpuk. Pernahkah kamu melihat keluarga di luar negeri memiliki supir pribadi, ART, atau babysitter? Pasti sangat jarang sekali ditemukan. Hanya orang-orang super kaya yang bisa memakai jasa mereka. Jika di Indonesia, profesi tersebut dibayar setiap bulan. Di luar negeri tidak demikian. Rata-rata profesi ini dibayar dengan hitungan per jam. Prancis termasuk dalam negara yang gaji ART-nya sangat tinggi. Sedangkan di Bulgaria, biaya per jamnya mulai dari 15 leva atau sekitar Rp120.000. Itu harga per jamnya. Bayangkan jika kamu membutuhkan seharian penuh ART, bisa sampai mengeluarkan uang jutaan rupiah ya hanya untuk satu hari ART. Wah, bersyukur rasanya jika kita masih bisa menyewa ART di Indonesia. Kedua, parkir. Rasanya parkir sudah merupakan kewajiban bagi kamu yang memiliki kendaraan pribadi. Di Indonesia sendiri, tarif parkir mobil di pusat perbelanjaan biasanya mulai dari Rp4.000 sampai Rp10.000 di jam pertama. Lalu di tiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan, biasanya Rp2.000 sampai Rp8.000. Sedangkan di luar negeri, tarif parkirnya bisa membuat kamu geleng-geleng kepala. Sebut saja Sydney, Australia yang menjadi kota dengan tarif parkir termahal di dunia. Per jamnya kamu harus membayar tarif seharga Rp515.000 hanya untuk parkir loh. 3. Surat izin mengemudi atau SIM. SIM wajib dimiliki oleh setiap orang yang mengendarai kendaraan. Jika sudah memiliki SIM, kamu dianggap layak dan memiliki izin untuk mengemudikan kendaraan. Nah, untuk mendapatkan SIM biasanya ada beberapa tes yang harus diikuti dan membayar biaya pembuatan. Di Indonesia, biaya pembuatannya hanya ratusan ribu saja. Tapi di luar negeri, bisa sampai jutaan hingga puluhan juta. Salah satunya adalah Jepang. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat SIM di negeri Sakura ini sebesar Rp30 juta. Sedangkan untuk orang asing yang ingin berkendara di Jepang dikenakan biaya 3 kali lipatnya. Hal inilah yang membuat warga Jepang lebih memilih berjalan kaki, menggunakan sepeda atau transportasi umum untuk berpergian. Contoh lain dari negara Italia, kamu harus membayar biaya belajar untuk tes teori, kemudian juga untuk tes praktek. Harga latihan hingga tes bisa mencapai lebih dari Rp10 juta. Dan jika kamu gagal di tes tersebut, kamu harus mengulang kembali dan uang yang tadi kamu bayarkan akan hangus. Belum lagi jika tesnya harus menggunakan bahasa setempat, di mana kamu harus mengambil kursus lagi untuk bahasa tersebut. Hal tersebut kurang lebih di Bulgaria. Susahnya adalah dokumen dan juga harga yang mahal. Dokumen yang cukup sulit didapatkan untuk mengurus SIM adalah apostil dari pendidikan terakhir kamu. Nah, jika pendidikan terakhir kamu lakukan di Indonesia, kamu harus mendapatkan apostil dari Kementerian Luar Negeri yang ada di Indonesia. Jadi kamu harus kembali lagi ke Indonesia untuk mendapatkannya. Sementara untuk biaya yang harus kamu keluarkan kurang lebih dengan Italia, yaitu hampir mencapai Rp10 juta. Wah, bersyukur ya di Indonesia tidak sampai 1 juta. 4. Tempe. Bahan makanan satu ini menjadi penyelamat perut di akhir bulan ketika dompet mengalami krisis kekeringan. Meskipun harganya murah, kandungan protein pada tempe hampir sama dengan sapi, namun lebih sehat. Di Indonesia, dengan uang 5-10 ribu saja kamu sudah bisa membawa pulang satu papan tempe. Tapi di luar negeri, harganya bisa mencapai puluhan kali lipat. Di Jepang, harga satu papan tempe mencapai Rp50.000 loh. 5. Rempah-rempah. Indonesia memang terkenal akan makanannya yang kaya rempah. Tidak heran jika bahan masakan satu ini sangat mudah ditemukan. Mulai dari supermarket, pasar tradisional, bahkan bisa kamu tanam sendiri di rumah. Namun, harga rempah-rempah di luar negeri lumayan menguras kantong. Di Inggris, harga jahe bisa mencapai Rp690.000 per kilonya. Sedangkan di Eropa, harga jinten bisa mencapai Rp815.000 per kilo. Selain mahal, rempah-rempah juga hanya bisa ditemukan di Asian Market atau Indian Market saja. Sebut saja serai, lengkuas, dan
dan bahan-bahan lainnya. Itu pun juga tidak terlalu lengkap. 6. Kerajinan rotan atau kayu. Kerajinan yang terbuat dari rotan ataupun kayu sangat mudah ditemukan di Indonesia. Selain itu, harganya juga relatif lebih murah, tergantung dari jenis rotan atau kayu yang digunakan. Tapi di luar negeri, harga kerajinan ini dibanderol mulai dari Rp700.000 loh. Nah teman-teman, itulah harga-harga yang dianggap cenderung lebih murah di Indonesia tapi mewah di luar negeri. Kira-kira barang atau hal apa lagi nih yang membuat kamu terkejut dengan harganya? Jika kamu punya referensi barang lain yang dianggap mewah di luar negeri, silahkan komen di bawah. Nah teman-teman, demikian tadi informasi yang dapat saya bagikan. Jika kamu suka sama video ini, silahkan klik tanda like dan juga dibagikan ke teman-teman lainnya, sahabat dan juga keluarga. Sampai jumpa di video mendatang, semoga kita sehat selalu, bye-bye.